Perkenalkan, nama saya Sari Gumbira. Saya mahasiswa PPG Daljak 3 tahun 2020 dari UNS. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan UKIN, yaitu dengan materi basis data untuk mapel kelas 12. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Gimana tadi ujiannya? Bisa nggak? Alhamdulillah. Aplikasinya lancar? Apa ada trouble? Lancar, Bu. Lancar ya. Besok ada 2 mapel lagi, jadi hari ini disiapkan buat belajar. Terus hari ini saya mau bahas tentang materi basis data, materi update dan delete. Kalau di minggu kemarin kita udah bahas materi dari mulai cara bikin database, cara bikin table, terus cara memasukkan data gitu. Nah, hari ini kita bahas tentang update dan delete. Minggu lalu ada tugas kelompok ya. Saya udah share di LKPD-nya. Coba tolong kelompok 1 Rizwan bisa perlihatkan tugasnya di Rizwan jelaskan, yang bisa Rizwan jelaskan. Di share screen, Bu. Share screen yang siapa nih namanya? Yang RIZFN, Bu. Yang nggak ada gambarnya. Oke, udah. Silakan bisa di share screen. Oke, bisa dijelaskan Rizwan? Ini membuat apa? Sebentar, Bu. Saya buka soal. Oke, ini soal di LKPD yang tugas minggu lalu ya? Iya, Bu. Silakan Rizwan jelaskan. Nah, di sini tugasnya itu kita disuruh membuat database. Kemarin dibuatnya dengan nama database tugas kelompok 1, terus nama tabelnya itu tugas SQL dengan 6 field dan 5 record. Oke. Nah, perintahnya di sini kita diminta membuat masing-masing 3 contoh dari perintah-perintah berikut. Ada where, order by, update, dan alter table. Ini perintah SQL untuk membuat database, tugas kelompok 1, lalu menggunakan tugas SQL itu untuk menggunakan database-nya, create table untuk membuat table tugas SQL, ada nomor dengan tipe data integer, primary key, auto increment, lalu ada nis, varchar 20 dan seterusnya. Yang bertotal ada. Rizwan, bedanya integer sama varchar di situ apa sih? Bedanya integer itu tipe data khusus nomor. Iya. Dan di sini saya untuk yang field nomor ini pakai integer agar bisa memakai auto increment-nya biar penomorannya itu otomatis. Terus varchar? Sedangkan varchar itu tipe data karakter. Maksimalnya itu ada 255 karakter. Di sini tercantum 20. Nah, di sini saya batasin jadi 20, Bu. Karena maksimal ya maksimalnya saya batasin 20 karena kalau 255 itu terlalu banyak. Oke. Lanjut. Nah, di sini ada insert into tugas SQL, values-nya karena menggunakan auto increment, jadi untuk field pertamanya itu kita tulis 0 saja. Iya. Lalu ada nis, nama, kelas, jurusan, angkatan. Okay. Sampai ada 5 record. Berarti ada 5 record ya? Ya. Nah, ini isi recordnya ada 5 record. Iya. Nah, yang tugas pertama itu kita diminta untuk membuat masing-masing 3 contoh perintah ini. Where? Yang pertama itu ada where,
Iya. Nah, di sini ada 3. Select nama, kelas, jurusan from tugas SQL where NIS-nya itu 1819100024. Nah, jadi di sini muncul nama, kelas, dan jurusannya saja. Iya. Lalu Yang where yang kedua, mm, itu select nama, angkatan from tugas SQL where NIS 192010016. ya, berarti Nah, jadi yang menampilkan muncul yang mempunyai NIS itu, tapi yang tampil hanya field nama dan angkatan gitu ya. ya, ya Oke, yang Bu. berikutnya. Berikutnya where yang ketiga itu ada select NIS, nama, kelas, angkatan from tugas SQL where jurusan MM. Nah, di sini muncul data sesuai permintaannya, NIS, nama, kelas, dan angkatan. Oke. Nah, Lalu selanjutnya yang itu selanjutnya ada order by. order by. Yang pertama itu ada select nomor, NIS, nama, kelas, angkatan from tugas SQL. Order by-nya itu dari nomornya descending, jadi dari yang terbesar ke terkecil. Oke. Nah, di sini muncul tampilannya seperti ini, 54321 di nomornya, Iya. berdasarkan nomor. Yang berikutnya. Yang berikutnya itu ada select from tugas SQL order by NIS ascending. Jadi diurutkan berdasarkan NIS-nya, secara berurutan ascending, dari terkecil ke terbesar. Oke, terus. Yang ketiga ada select from tugas SQL order by nama ascending, jadi sesuai abjad dari A sampai Z. Ya, berarti Di sini ada abjad. untuk field nama ya. Ya, dari field nama. Ada lagi? Kemudian ada sini yang ketiga itu Lalu dari kelompok yang lain, kelompok 2 siapa? Dava atau Fadila? Kelompok Saya, 2 Bu. Dava ya. Oke, kelompok 2. Bentar. Dava ya? Share screen ya. Dava ya? Ya. Iya, kelompok 2 Dava. Oke, langsung ya Bu. Iya, Udah kelihatan belum Bu? belum. Nah, udah. Iya, coba kelompok 2 jelaskan. Nah, ini sama kayak tadi, Rispan tadi kan tugasnya membuat 6 field sama recordnya 5. Iya, Ini ada nama database-nya apa? Tugas kelompok 2. Oke, terus nama tabelnya? Nama tabelnya ini mobil Bu. Nama tabelnya mobil. Di situ ada field-nya apa aja? Bu, fieldnya Field-nya? ada brand, ada negara pembuat, ada merek, ada modelnya, ada bahan bakar sama harganya Bu. Oke, tipe data yang digunain apa aja? Ini ada brand itu pakai varchar 50. Kalau varchar itu kan maksimal kan Ya, 255, tapi kalau 250 itu terlalu banyak, saya masukin 50 aja ke negara pembuat, merek, model, bahan bakar sama harganya. oke, terus yang berikutnya? Yang pertama ini ada Suzuki, pabrikan Jepang, modelnya mereknya itu Swift, model itu city car, bahan bakarnya bensin, ini harganya. Apa itu Yang namanya? apa tuh Bu? Apa? Field, record, atau apa nih yang dibikin? Ini recordnya Bu. Oke, itu recordnya. Recordnya ada berapa? Ada 5. Oke, terus yang berikutnya? Perintahnya sebutin semua Bu, recordnya. Perintah berikutnya aja. Recordnya udah selesai. Perintah berikutnya ada apa? Tabelnya udah ditulis semua, buat munculin pakai sali kali from sama nama tabelnya. Perintah pertama itu kan where. Where itu nampilin harga yang di bawah 300. Nih yang di bawah 300 itu ada Suzuki, ada Kia di bawah 300. Terus yang kedua itu perintahnya itu order by dari model. Order by untuk apa sih? Order by itu untuk menyusun apa sih lupa.
Mengurutkan data. Data yang Ya, akan ditampilkan menurut kolom. iya. Berarti yang Dava urut itu field apa? Bu? Di situ kan ada select, bintang, from mobil, order by model. Berarti Dava mengurutkan field apa? Field apa ya? Field model, Model. ya kan? Ya. Ya, terus yang berikutnya? Terus ada apa lagi nih? Oke, udah sampai sini aja. Oke, Bu. Sampai sini, terus kelompok berikutnya Fadila ya? Iya, Bu. Iya, Stop ya, Bu. Dava bisa stop screen. Share screen-nya bisa di stop. Sekarang ganti ke Fadila. Fadila pakai gambar yang udah jadi host. Oke, silakan di share screen. Belum, Ibu, yang nggak ada gambarnya. Yang nggak ada gambarnya. Coba siapa di sini? Ini Fadila hostnya nih. Coba jadiin saya host dong. Udah. Udah. Oke, sekarang Fadila yang nggak ada gambarnya. Iya. Udah. Saya jadiin co-host. Silakan share screen. Mana ada? Oke, udah tampil. Oke, silakan Fadila jelaskan. Ini nama database-nya apa? Nama tabelnya apa? Ini nama database-nya tugas SQL. Terus ini nama tabelnya tugas SQL juga. Di sini di tabel ini ada nomor, nama, tanggal lahir, alamat, umur, sama status. Ya. Di sini nomornya dipakein integer, namanya Tipe datanya varchar integer. ya. Nama, tipe Nama. datanya. Tipe datanya varchar 50. Oke. Tanggal lahir, tipe datanya varchar 100. Oke. Alamat, tipe datanya varchar 25. Umur, tipe datanya varchar 100. Status, Iya. tipe datanya varchar. Bedanya di situ ada 100, ada 25 apa? Bedanya? Itu apa namanya? Itunya apa? Maksimal karakternya. Iya, Ya kan? Iya, Ibu. Berarti kalau yang varchar maksimal karakternya 50, ya yang varchar field nama karakternya maksimal 50, yang tanggal lahir maksimalnya 100. 100. Oke. Yang nomor berikutnya? Ini. Di sini dimasukin datanya ada nomor 1 ada Pak Jimin. Ya, si Pak Jimin. Tanggal lahirnya 13 Oktober. Ini apa sih namanya? Ada Pak Jimin, ada siapa tuh? Itu apa sih namanya? Itu nama orangnya. Ya, itu namanya record, field, atau apa? Apa ini? Field. Itu namanya record. Kalau fieldnya ada berapa di situ? Ada 6. Apa aja? Ada nama, tanggal lahir, alamat, umur, sama status. Oke. Ke nomor berikutnya. Nomor berikutnya where? No, di situ ada select nama from tugas SQL. Mana tadi? Where? Yang where? Where umur sama dengan 23. Itu maksudnya apa? Jadi di sini ingin menampilkannya nama, dipanggilnya umur. Ingin menampilkan nama berdasarkan umurnya yang 23, gitu kan? Ya. Oke, yang berikutnya tuh di situ ada select umur from tugas SQL, where nama sama dengan Pak Jimin. Apa tuh maksudnya? Ini Ya. mau menampilkan umur, tapi dipanggilnya dengan nama Pak Jimin. Oke. Terus yang berikutnya di situ ada select bintang from tugas SQL, order by nama desk. Ini ingin mengurutkan nama. Ingin mengurutkan nama dari besar ke kecil apa kecil ke besar kalau desk?
dari besar ke kecil. Oke. Oke ya, udah ya. Iya. Bisa di stop share screen-nya. Share screen saya udah kelihatan? Lalu, Belum, Bu. Belum. Ada. Ada. Udah. Oke, tadi dari kelompok 1 ada Rizvan, kelompok 2-nya Dava, kelompok 3-nya Fadila. Masing-masing udah menampilkan tugas di LKPD minggu lalu. Jadi tugasnya kemarin membuat where, terus sama order by kan. Berarti fungsinya where itu dia untuk memfilter data. Fungsinya untuk memfilter data berdasarkan apa yang kita inginkan gitu. Terus di situ ada order by. Kalau order by itu dia mengurutkan data descending atau enggak ascending. Kalau descending berarti dari data terbesar ke kecil, kalau ascending dari data terkecil ke besar. Di sini ini pertemuan sekarang kita akan bahas tentang update data sama hapus data. Masih kelihatan ya share screen-nya ya? Iya, Bu. Oke, ini update. Perintah update itu biasanya di sini ada digunakan untuk memperbarui, untuk mengganti isi recordnya. Jadi salah satu record yang kita sudah isikan mau kita ganti. Nah, ini pakainya update. Di sini ada perintahnya update nama table set kolom 1 sama dengan nilai 1, kolom 2 sama dengan nilai 2, dan berikutnya where, kondisinya itu yang diganti itu mau berdasarkan apa sih gitu. Misalnya berdasarkan nomor, berdasarkan nama. Ini fungsinya update. Lalu yang perintah berikutnya yaitu ada delete. Delete ini untuk menghapus data di dalam table. Bedanya delete sama drop beda. Kalau delete buat menghapus datanya, tapi kalau drop itu bisa menghapus database-nya. Delete menghapus record, drop menghapus database. Ini ada perintahnya untuk delete nih, delete from nama table where kondisi. Jadi delete from nama tablenya apa? Kayak tadi misalnya nama tablenya data ya, data misalnya. Terus where kondisinya kita mau menghapus nama tablenya berdasarkan apa. Nah, where itu kondisi yang akan kita tentukan seperti apa gitu. Coba sekarang dibuka CMD-nya, buka exam. Tampilan exam saya udah ada. Udah. Ini sum-nya yang Apache sama MySQL-nya di start. Kalau sum-nya udah di start, sekarang kita buka CMD-nya. Ada nggak CMD-nya? Ada tampil CMD-nya? Oke. Udah ya, berarti kita mau bikin, pertama yang harus kita lakuin yaitu kita bikin database-nya dulu. Kita masuk dulu ke SQL-nya. cd c.2/sum/mysql/bin. Ya, lalu perintah berikutnya apa? MySQL min u root. Oke, nah ini berarti kita udah masuk ke MySQL-nya. Lalu perintah berikutnya kita akan membuat table. Saya akan membuat database. Create database. Create database namanya data_buku. Perintahnya dilihat ya. Create database data buku. Oke, di sini sudah berhasil terbuat nih database bukunya. Terus kita perintah berikutnya yaitu menggunakan database tersebut. Berarti use data buku.
Ya, kita udah gunain data buku. Lalu perintah berikutnya yaitu kita membuat tabel. Create table. Nama tabelnya di sini stok buku. Terus kurung buka, kode integer, terus primary key, terus di sini ada field judul, varchar, berapa tipe datanya, misalnya di sini 30. Terus ada juga field penerbit, sama tipe datanya varchar 40 misalnya. Terus yang berikutnya ada field stock. Field stock kita pakai integer. Oke, tabelnya sudah berhasil dibuat. Udah kelihatan nggak? Ada yang error? Enggak ya, masih aman. Terus sekarang kita isi tabelnya. Insert into. Nama tabelnya tadi stok buku. Insert into stok buku. Values. Misalnya di sini kodenya 001. Nama bukunya belajar database. Terus penerbitnya misalnya Gramedia. Terus stoknya 15 buku misalnya. Oke, udah insert into stok buku, values 001 untuk kodenya, belajar database untuk judul, Gramedia untuk penerbit, 15 untuk stok. Oke, udah ya. Berhasil. Cara ngeceknya berarti select bintang from stock underscore buku. Nah, ini datanya sudah terbuat. Oke, yang berikutnya untuk bisa membuat data berikutnya kita ini aja tinggal pencet tanda panah ke bawah sama tanda panah ke atas untuk di keyboard. Misalnya kita ganti nih, ininya 002, terus nama bukunya pemrograman dasar. Ini nama judul bukunya, terus nama penerbitnya misalnya Andi. Stoknya di sini 20. Nah, sudah berhasil terbuat. Kita cek. Nah, ini berarti kita sudah punya 2 record, yang satu belajar database, yang satunya pemrograman dasar. Ada yang ditanyakan sampai sini? Gitu, Bu. Oke. Coba kalian isi satu judul buku lagi, namanya Belajar Photoshop. Insert into stock buku values, terus 003. Ini nama bukunya diganti jadi Belajar Photoshop. Terus penerbitnya misalnya Andi lagi. Stoknya di sini 25. Nah, kita cek. Nah, ini sudah terbuat. Oke. Udah berhasil? Ada 3. Udah? Bu. Selanjutnya kita ketikkan perintah, kita akan mengedit yang judul buku belajar database, kita edit jadi pemrograman visual. Gimana caranya? Kita ketikkan di sini update. Terus apa tadi nama tabelnya? Apa nama tabelnya? Underscore buku. Oke. Stok. Update stok buku, set judul.
Kita mau ganti pemrograman visual. Pemrograman visual. Where kita mau ganti yang belajar database jadi pemrograman visual. Berarti where kodenya berapa? 001. Oke. Nah, udah selesai. Coba kita cek sudah terganti apa belum. Nah, udah keganti. Yang asalnya belajar database menjadi pemrograman visual. Oke. Coba sekarang Rizvan, masih hadir Rizvan? Rizvan? Dava ya? Dava coba tolong ganti penerbitnya Andi di nomor 2 ganti jadi Gramedia. Bisa share screen Dava? Masih ada yang error sebentar. Coba sambil di share screen biar sama-sama di cross check apa yang salah. Mana? Udah update, berarti update stok buku. Set judul. Ya kan? Tadi apa yang mau diganti? Judulnya jadi apa tadi? Oh, penerbitnya. Set penerbit. Jadi Gramedia. Set penerbit sama dengan kutip. Ya, Gramedia. Terus where. Yang mana yang mau kita ganti? Yang misalnya yang 2, yang kode 2. Berarti where kode enggak pakai sama dengan, where kode sama dengan 2. Enggak pakai kutip. Langsung 2 aja. Dah, titik koma. Oke, coba dicek udah keganti apa belum. Select bintang from stok buku. Oke, udah ya, udah keganti ya. Sampai sini paham? Paham, Bu. Oke, sekarang Stop ya, Bu. Saya share screen lagi. Ada? Share screen saya ada? Ada. Oke, sekarang perintah berikutnya kita mau menghapus data. Delete from stock underscore buku where judul on apa nih yang mau di delete? Misalnya yang di delete belajar Photoshop. Belajar Photoshop. Oke, udah. Coba dicek lagi, delete from stock buku, where, judul, on. Ada yang salah nggak? Coba sama-sama dicek. Oh, bukan on, tapi in. In belajar Photoshop. Oke, udah berhasil. In ya, bukan on. Coba kita cek udah. Nah, udah recordnya udah kehapus. Udah berhasil? Sudah, Bu. Berhasil. Oke, sampai sini ada yang ditanyain nggak? Tidak, Bu. Coba Zaidan, apa bedanya delete sama drop? Kalau delete untuk menghapus data, kalau drop buat menghapus table.
Dan database juga bisa. Oke. Setahu saya itu. Yuda, fungsinya update buat apa? Mengedit data kayak misalkan dari nama bukunya tentang Photoshop, buku jadi buku SQL, MySQL gitu, Bu. Oke, berarti itu fungsinya ya. Ya, Ini mengupdate. ada yang kelupaan sebentar. Di chat saya udah share absen. Nanti kalian absen ya. Seperti biasa, kalian harus screenshot dulu Zoom-nya, baru kalian isi absennya. Oke? Kelihatan absennya? Ini materi hari ini berarti ada update sama delete. Kalau kalian tadi ketinggalan saat praktikum, ini kalian bisa ke di e-learning. Nih, di e-learning sudah ada materi tadi yang PowerPoint-nya, terus ini ada LKPD, nanti ini untuk tugas minggu depannya, seperti biasa ada tugas kelompok di pertemuan 2, sama ini ada kuis yang harus kalian kerjakan ya. Terus, ada yang ditanyain dulu sampai sini? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ya, sebentar. Nah, ini ada kelihatan? Kelihatan. Ya, ini ada bahan ajar. Nah, bahan ajar tadi untuk praktikum. Ini ada contoh lain dari praktikum tadi. Jadi kalian bisa praktekkan. Terus ini ada LKPD. Di sini juga sama ada tugas-tugas. Ada tugas yang harus kalian kerjakan. Ini yang minggu kemarin. Nah, untuk minggu ini tugasnya. Jadi kalian membuat masing-masing 3 contoh. Dikerjakan per kelompok lagi. Ini fungsi 3 contoh dari update sama delete. Oke? Ada yang ditanyain untuk tugasnya? Tidak, Bu. Oke ya. Tidak ada, Bu. Oke. Jadi kesimpulan hari ini berarti fungsinya delete itu untuk menghapus dan fungsinya where untuk mengupdate data ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyain enggak? Kalau nggak ada, saya minta tolong Nanda untuk memimpin doa ya. Mari teman-teman untuk mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Ya, Nanda terima kasih. Mudah-mudahan besok ujiannya lancar. Kita ketemu lagi minggu depan. Tetap 3M-nya diingat, mencuci tangan, memakai masker, sama menjaga jarak ya. Sampai sini pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.